Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ari dari Inside Chamber. Kita masuk subtema 2 sekarang. Hewan sahabatku. Ini adalah buku tematik kelas 6 tema 1 ya. Subtema 2. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Wah, banyak sekali ini. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Ya, we got cow here. We get, what is this? Sheep. Ya, chicken. Fish. What else? Duck. Ya, sambil belajar bahasa Inggris ya. Walaupun kadang-kadang Pak Ali juga lupa. Nah, di negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa diantaranya ada yang dijadikan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang piaraan. Baca teks berikut, amatilah gambarnya. What is that? Oh, elephant. Elephant. Ini adalah gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, negeri gajah putih, Kamboja, dan Thailand. Yang negeri gajah putih yang mana ya? Myanmar, Kamboja, apa yang Thailand? Kalau nggak salah Thailand mungkin. Ya, dulu ada saya membaca negeri Siam. Nah, negeri Siam itu yang mana? Yang Myanmar kelihatannya ya. Myanmar atau Thailand? Lupa saya. Thailand mungkin. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Ya. Kalau di negara India sapi yang dianggap suci, kalau di negara tersebut gajah ya. Loh, gitu aja informasinya. Kita lihat, memang tidak banyak ya gajah putih. Indonesia dikaruniai wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, burung takur, ya, hidup takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Ya. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang disediakan. Banyak. Kalau di Indonesia ini yang saya sebutkan yang spesial ya. Kalau dari burung ya, yang paling spesial ini adalah cendrawasih. Ya, ini ada di Papua. Ya. Ada juga kita punya hewan mamalia yang cukup terkenal, primata ya, orangutan. Ini ada di Indonesia dan Malaysia ya, di Kalimantan dan Malaysia. Kemudian kalau gajah kita juga punya ya. Tapi gajah putih kita tidak punya rasanya. Yang ada di Indonesia dan negara lain apalagi? Banyak sih. Cuman yang spesial ini, yang spesial aja ya hewan. Kita punya ini komodo. Komodo. Ini endemik hanya ada di Indonesia, ya, di Pulau Komodo. Ya, kemudian ini kita diminta untuk bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu di tempat yang disediakan. Kalau gajah ya, ini ada di apa ya, kita harus nyari juga yang di Asia Tenggara masalahnya. Di Asia Tenggara ya, hewan di atas merupakan sebagian yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah temukan hewan lainnya? Gajah ini ada di Indonesia.
Ya, kita masih banyak di Sumatera sana. Ya. Terus kemudian ini juga banyak ini ada di Thailand. Wah, tulisannya keliru. Ya, itu tadi disebutkan ya, gajah ada di beberapa tempat. Ya, Indonesia juga ada. Ya, gajah Asia itu beda dengan gajah Afrika. Kamboja, Myanmar. Ya, Kamboja dan Myanmar. Ada di Thailand, Kamboja, ya, dan Myanmar. Nah, kemudian kalau hewan yang paling umum anjing, kucing ada di mana-mana. Ya, tambahkan sendiri hewan-hewan apa saja yang ada di bukan hanya di Indonesia, di negara lain ya, yang apa? Rasanya kalau burung yang ada di Kalimantan kebanyakan juga ada di Malaysia karena berbatasan ya. Oke, untuk sementara ini aja dulu, saya sisakan untuk kalian ya, lagi nggak ada ide masalahnya. Terus terang saja. Kelompokkan hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan di dalam diagram tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, ada yang beranak dan bertelur. Yang beranak dan bertelur ini contohnya kadal, ya, ular buah. Ya, jadi kalau kalian mau ditambahkan ular gitu ya, ada di mana-mana kalau ular. Ya, kadal, ular buah. Yang beranak banyak. Ada gajah, kelelawar, semua yang mamalia, ya, termasuk lumba-lumba, paus. Ini adalah mamalia laut ya. Terus kemudian kucing, jelas, anjing, kambing. Ya, kalau bertelur ini golongan burung-burungan pasti ayam, ya, burung dara, burung merpati, burung perkutut, ya, semua burung. Ya, reptil ini juga bertelur seperti contohnya kura-kura, ular, ya, apalagi serangga. Serangga ini juga bertelur. Serangga itu bisa nyamuk. Ya, nyamuk itu serangga juga ya. Kupu-kupu, lebah, macam-macam. Ini bertelur. Yang bertelur dan beranak ada kadal dan ular buah. Ya, bertelur tapi telurnya itu menetas di perut. Nah, itu bertelur dan beranak. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut ini. Ya. Di sini ada ular buah dan kadal. Ular buah yang ada di tengah. Ya, jadi kalau kita atur, ya, ini yang ada di tengah. Ya, ini ada di tengah. Ya, kita atur ya. Ini berada di yang beranak. Ya, ini golongan beranak. Nah, ini bertelur. Saya atur di sini. Ini bertelur. Ya, ini yang ini bertelur juga, ikan bertelur. Susun, ini bertelur, di sini ini beranak ini. Ya, saya pindah dulu buayanya biar nggak kepotong. Ya, ini bertelur, ini burungnya saya pindah dulu. Ini, ya, kepalanya agak kepotong dikit ya. Oke, ini jelas bertelur ayam. Ya, yang bertelur dan beranak di sini cuma satu, yaitu ular boa. Sebenarnya selain ular boa ada juga kadal. Ya, jadi ini kalau kita susun menjadilah seperti ini. Ya, ini yang golongan beranak. Ya,
Ini golongan bertelur. Ya, oke. Wih, kura-kuranya mau dimakan buaya. Loh, ada ular boa, ada ayam, dan ada kucing. Bacalah teks dalam hati. Coba kita ya biar lega, kita cari ular boa seperti apa. Ular boa. Ya. Wah, image. Nah, lu ada orang ya. Wah, enggak banyak ternyata ya. Duh, orang ini kendel sekali. Kok bau boa biru? Wah, ini dia ular boa ya. Warnanya ada oren-orennya gitu ya. Ya, keliru ngetik ular bau. Nah, ini ular boa ya. Oke, ular boa Amerika. Nah, ini ularnya. Ini dia bertelur, kemudian beranak. Ya, ini dia beranak ya. Jadi telurnya itu menetas di dalam perut. Ya, ular boa yang melahirkan. Ini. Oke, kita kembali ke sini. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Jadi ada ovipar, ada vivipar. Ovipar ini bertelur. Ya, bertelur. Telur. Ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur, nah gitu ya. Contohnya ayam, jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Ya, jadi hewan ovipar atau bertelur di sini sudah apa? Ayam, ya, burung. Di sini ada reptil. Reptil bisa buaya, binatang melata, bisa ular, bisa kadal, ya. Kadal gurun, ya, mungkin juga komodo. Nah, ini reptil ya. Tidak semua kadal ovipar ya mungkin ya. Jadi kita jangan sebutkan kadal deh, kita ular saja, ular. Dan ini kura-kura, komodo. Nah, ini aja. Ada burung, macam-macam burung termasuk ayam tadi. Terus ada ikan, ini bertelur. Selain itu ada serangga, ini juga bertelur. Selain bertelur ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Melahirkan. Telur, melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ya, yang jelas ini golongan mamalia. Ya, kita bagi menjadi darat dan laut. Ya, kalau darat jelas ya, jerapah, gajah, ada yang terbang, kelelawar. Ya, kemudian ada kanguru. Ya, yang di laut ini ada lumba-lumba, ada paus, ada anjing laut, singa laut, walrus, macam-macam. Ya, kalau ovovivipar gabungan keduanya. Adakah hewan yang berkembang biak dengan bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya, tapi kadang-kadang ada pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Jadi perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Ya, jadi tidak semua jenis ular ya, ada beberapa jenis ular yang bertelur. Ya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan ini dikatakan bertelur sekaligus beranak.
Ya, jadi tapi cangkang telurnya ular itu kayak lentur gitu loh, lentur. Ya, dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya selain ular? Kadal tadi ya, kadal. Kadal. Beranak dan bertelur. Ada yang bertelur tapi menyusui. Platypus. Ya. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Ya, berarti di sini selain ular ada kadal. Nah, tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Manfaat, ya, manfaat perkembangbiakan. Jadi keduanya adalah untuk melestarikan jenisnya, untuk melestarikan jenisnya. Saya lengkapi agar tidak punah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Sampaikan hasilnya pada teman kelasmu. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Contohnya gajah. Gajah bisa digunakan untuk wisata, ya, untuk wisata naik gajah. Ini biasanya taman safari atau kebun binatang ada, ya, menyediakan gajah untuk ditunggangi. Kondisi geografis Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Ya, ikan itu biasanya ada yang diekspor dalam bentuk ikan beku, ada yang bentuk dalam ikan kaleng. Ya. Bahkan ada ikan yang hidup, ya, untuk ikan hias itu bisa diekspor juga. Ya, ikan hias. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara di ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Posisi silang, ya. Jadi kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur, ya. Di sini misalnya Di sini Malaysia, di sini adalah Sumatera, ya. Di sini ada Kalimantan, di sini Jawa, ya. Di sini ada Sulawesi, ya. Di sini Ambon, ya. Ya, di sini. Nah, ini adalah jalur perdagangan di sini. Ya. Di Selat Malaka di sini adalah jalur perdagangan. Wah, mau ke Jepang, mau ke Filipina, mau kemana lewat sini. Atau dari Australia mau ke Jepang, mau ke Filipina lewat sini. Wah, banyak sekali jalurnya. Ya. Lalu kadang-kadang lewat Selat Sunda sini. Ya, ini adalah jalur-jalur yang dilewati oleh perdagangan internasional. Ya, kita di posisi silang. Ya. Kawasan Eropa, ya, ini kalau kita lanjutkan daerah sini, daerah atas ini daerah Eropa. Di sini ada Eropa, yang di sana kalau ke sana terus ada Amerika, ya, ada Jepang, ya, ada Filipina, macam-macam. Di sini ada Eropa, ada India di daerah sini ini. Ya, jadi Indonesia jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Ya, ini posisi yang sangat strategis untuk perekonomian. Oleh karena itu Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, di sini Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi. Ya, Brunei itu, dan gas alam. Ya. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya, berarti paling kaya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah pertanian di Filipina. Hampir sama dengan Indonesia, ya, pertanian. Filipina menjadi salah satu negara dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi,
kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara. Filipina, pertaniannya maju. Indonesia, wah kalau Indonesia nggak ada habisnya, sangat luas. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara sektor wisata. Ini yang dilihat ini adalah Raja Ampat. Wih, indahnya luar biasa ini. Ya. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Ya, di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Ya, Kamboja lumbung padi. Dilewati Sungai Mekong. Laos negara tetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kemudian Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, dan karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Oh, padinya banyak sekali hasilnya ya. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Ya, paling maju tapi paling kecil. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya, memang tempatnya strategis ya, tempat keluar masuknya semua kapal-kapal ya, untuk mengisi bahan atau sekedar makan mungkin ya, mengisi bahan logistik ya. Di Singapura, kantor-kantor juga banyak di Singapura sini. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Ya, biasanya Buddha dalam posisi duduk, di sana posisi tidur. Nah, Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, bidang perhotelan, restoran, serta transportasi turut berkembang pesat di Vietnam. Lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Ya, narkoba ini merusak masa depan kalian. Ya, jangan sampai mendekati saja, jangan. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara tersebut di bidang ekonominya, tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn. Negara ekonomi ya, ekonominya. Misalnya tadi yang barusan kita baca adalah Thailand dan apa enaknya kita? Thailand sama mana? Bawahnya aja ya, Thailand sama Vietnam. Thailand sama Vietnam.
Vietnam. Ya, kita lihat produknya yang sama apa? Thailand, Vietnam. Ya. Pariwisata, turisme mendukung perkembangan di bidang yang sama-sama ada padinya aja kalau gitu. Thailand sama ini aja. Myanmar ya. Biar ada yang sama. Ya, Thailand sama Myanmar. Ya. Kita lihat sekali lagi Thailand sama Myanmar. Di sini ya Thailand yang banyak adalah lumbung padi Asia Tenggara ya. Dia jelas padi ya. Terus Thailand tadi, Myanmar juga padi. Penghasil utama pertanian di sana. Mata pencarian penduduk adalah pertanian, padi merupakan utama di sana. Myanmar salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Ya, jelas yang ada di tengah adalah padi, pertanian, perkebunan. Ya, penghasil pertanian, perkebunan, terutama padi ya, padi. Sama-sama penghasil padi terbesar. Ya. Nah, yang lain Thailand dan Myanmar, kita lihat yang unik di Thailand apa yang nggak ada di Myanmar. Ya, Thailand lumbung padi memang merupakan yang pertanian terbesar dari negara ini. Selain perkebunan, kehutanan, pertambangan, nah ini ada pertambangan, industri, ya, dan pariwisata. Ya, pertambangan, industri, dan pariwisata. Kita lihat di sini. Nah, enggak banyak ya, adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ya, pertambangan sama ada di sini, ada juga di sini ya. Thailand pertambangan ada, jadi ada pertambangan itu ditaruh di tengah. Ya. Pertambangan ditaruh di tengah. Pertambangan. Nah, sedangkan di sini Thailand ada pariwisata. Ya, kalau di sini tadi kurang ya pariwisata Myanmar. Nah, lebih banyak Thailand. Kita bandingkan lagi. Ya. Thailand menjadi daya tarik tersendiri para wisatawan wisatawan mancanegara. Ya, terus di sini kalau Myanmar ya hanya pertanian, perkebunan, dan pertambangan ya. Padi merupakan yang terbesar. Oke. Kalian bisa menambahkan sendiri dengan googling ya, pariwisata. Oke. Kalau Myanmar, nah ini tidak banyak Myanmar ya pariwisatanya. Mungkin kita bisa Google aja Myanmar, ekonomi Myanmar. Ya, ekonomi Myanmar. Kita lihat penghasil apa ini. Nah, di Wikipedia kita lihat seperti apa Myanmar. Oh, enggak banyak tuliskan ya. Enggak banyak. Utama. Kegiatan ekonomi utama Myanmar. Pertanian, perkebunan, ya, kehutanan, pertambangan, perdagangan. Ya, memang pertanian, perkebunan ya, pertambangan dan perdagangan. Itu yang banyak. Oke. Perdagangan. Thailand rasanya juga ada perdagangan, ya. Jadi yang khas di ekonomi Myanmar yang nggak ada di Thailand mungkin belum saya temukan. Ya, yang unik apa? Hasil unik dari Thailand gitu ya. Hasil kegiatan ekonomi yang jangan utama yang unik. Ya, unik. Thailand penghasil apa?
Tidak banyak juga ya. Tidak banyak. Coba kita lihat di Brainly, mungkin ada. Kayu jati. Kayu jati. Kalau ini nggak spesifik ya. Nggak ada yang spesifik, nggak ada yang unik. Ya, kita lanjutkan aja. Sampaikan hasilnya pada temanmu, teman sebelahmu dan gurumu. Ekonomi masing-masing negara ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Ya, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Ya, kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah, ya, dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Nah, ini kalian lakukan dengan guru kalian ya di sekolah. Ya, saya lanjutkan aja. Ayo renungkan apa sajakah yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Tuliskan sebagai laporanmu adalah perkembangbiakan hewan, ya, ekonomi negara-negara ASEAN. Dan beberapa permainan tadi. Ya, di bab ini diajarkan beberapa permainan. Ya, kemudian ya itu dulu. Apa yang sudah kamu pahami jelaskan ya. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Yang jelas kita lebih memahami tentang perkembangbiakan hewan dan ekonomi Asia, negara-negara ASEAN. Adakah hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Jelaskan. Ini kalian diskusi dengan orang tua atau guru. Amati hewan yang ada di sekitarmu, catatlah fakta mengenai hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Selain itu, cari tahu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi bersama orang tuamu, kemudian tunjukkan pada gurumu pada kegiatan berikutnya. Ya, tentang apa? Intinya saling ketergantungan antara hewan ya. Interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan dengan manusia di sekitarnya. Jadi manusia sangat membutuhkan hewan. Manusia membutuhkan hewan untuk ya diambil tenaganya, daging, telur, ya, dan untuk menjaga ekosistem. Ya, sebagai balasannya manusia harus menjaga alam agar ekosistem ini tetap berjalan. Ya, contohnya menjaga ekosistem ular. Apakah kita butuh ular? Butuh. Tanpa ular siapa yang makan tikus? Masa kita mau makan sendiri tikusnya? Kan enggak. Jadi menjaga ekosistem. Nah, kita harus menciptakan keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, kita harus menciptakan keseimbangan ekosistem. Oke, kita masuk pada materi berikutnya. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara untuk orang diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ya. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya dan ayam petelur dipelihara untuk telurnya dan dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Pernah enggak? Kalau Pak Ali malah punya peternakan ayam. Bukan Pak Ali sih, kakaknya Pak Ali. Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Wah, yang jelas ya banyak sekali ayam, ya, dan baunya khas sekali, ya, bau ayam, ya. Yang jelas ayamnya banyak sekali. Ya.
Pahamilah kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dengan hati-hati. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Ya. Jadi memang bau peternakan ayam itu. Peternakan ayam Santi adalah peternakan ayam keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayahnya digusur. Ia juga akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait dengan penerapan sila keempat Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Ya, sikap Santi yang pertama ya memang benar. Ya. Jadi Santi tidak salah. Ya, jadi cuman kita juga harus mendengar pendapat dari penduduk. Ya, memang penghasilan utama keluarga harus dipertahankan. Penghasilan utama keluarga harus dipertahankan. Tetapi ya harus menjaga hak orang lain untuk menghirup udara bersih. Harus menghargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih. Ya, seperti ini. Ya, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Ya, penduduk juga ada benarnya, tidak salah juga. Ya, penduduk ya berhak mendapatkan usaha bersih, udara bersih dan tidak bau. Tetapi ya juga harus menghargai usaha orang. Juga harus menghargai usaha orang. Ya, hal seperti ini akan bisa ada solusinya apabila kedua pihak bertemu dan musyawarah. Ya kan gitu ya. Nah, apa yang sebaiknya Santi lakukan menghadapi masalahnya? Menyarankan ayahnya untuk mengadakan pertemuan dengan warga dan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Nah, seperti itu. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Ya. Yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan ternak ayam ini adalah meminta agar pemilik peternakan melakukan usaha agar peternakannya tidak bau, sehingga warga tidak keberatan.
Apakah ada? Oh ada cara-caranya, ada. Jadi beternaknya lebih harus modern, ya harus lebih sering dibersihkan. Intinya ada usaha-usaha agar tidak bau. Kalau 100% hilang ya enggak lah, paling tidak sangat berkurang ya. Jadi kotoran ayamnya harus secara rutin dibersihkan, disemprot, nah, kan gitu. Jadi sama-sama enak lah. Penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan di atas akan teratasi saat sila keempat dijalankan, yaitu tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang disepakati bersama. Ya, itu yang penting, musyawarah. Ya, jadi dengan musyawarah mungkin akan ada jalan keluarnya, misalnya, ya. Membuat sistem agar peternakannya yang tidak bau lagi, atau memberikan kontribusi pada masyarakat sehingga memang masyarakat dengan tapi tetap dengan membuat baunya paling tidak turun sambil memberi kontribusi apa ke masyarakat sehingga masyarakat tidak keberatan, misalnya membangun taman desa atau seperti apa ya. Jadi intinya akan bisa dibicarakan kalau sudah duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Ya, tapi kalau tiba-tiba harus menutup usahanya kan kasihan juga ayahnya Santi. Ya, carilah 3 contoh perilaku sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Maaf. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu menerapkannya. Ya, ini sesuai dengan Pancasila ya, 2 yang di sekolah. Memilih ketua kelas dengan musyawarah. Memilih ketua kelas. Kemudian bermusyawarah menentukan tempat wisata. Tempat untuk menentukan tempat ini rekreasi ya, biasanya habis kelas 6 itu kan ada rekreasi atau berwisata. Tujuan wisata. Ya, kalau di masyarakat ya menghargai pendapat orang, misalnya menghargai pendapat orang yang diajukan saat rapat. Ini sikap yang baik, menghargai saat orang mengajukan pendapat dalam rapat. Nah, ini contoh-contoh yang bagus untuk dikembangkan. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut ini adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ini adalah celengan ya, lalu ada tempatnya untuk masukkan koin. Ya, celengan ayam. Pak Ali dulu waktu kecil punya yang ayam kayak gini, yang bebek enggak punya. Celengan ayam. Ya, namanya ayam tapi tetap aja celengan ya. Dulu mungkin bentuknya seperti celeng yang pertama kali muncul. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih untuk membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Ya, diskusikan patung yang telah kamu buat, tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu membuat model yang berbeda. Mintalah pendapat teman atau gurumu. Ya, jadi kita bisa mengambil inspirasi dari hewan-hewan ya, hewan-hewan sekitar, mungkin bentuk seperti sapi atau ayam atau kura-kura. Yang mudah ya kura-kura yang percaya. Setengah lingkaran gitu aja kura-kura itu. Kelinci telinganya itu khawatir patah. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami. Kamu baru saja mencoba membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu yang merupakan produk hewani yang dihasilkan sapi atau kambing. Ya, telur yang dihasilkan ayam, petelur dapat kita nikmati. Selain ayam petelur aja juga bebek, ya, bebek telurnya wah dibuat telur asin, maknyus itu. Udin membantu ibu membuka belanjaan.
Di dalam tas ada 2 botol kecil susu, masing-masing berharga 1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil ya telur masing-masing berharga 10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besar uang yang dibelanjakan? Ya. Nah ini bukan. Ya, nah yang ini. Ya. 2 botol susu kecil masing-masing 1.500, 2 kali 1.500 ditambah ya 2 kali 10.000, inilah yang benar. Oke. Tuliskan jawabanmu pada tempat di bawah ini. Jadi 2 kali ya telur ya 1.500 tadi telur ya. Botol susu 2 kali susunya adalah 1.500 ditambah 2 kali 2 kardus kecil telur yang 10.000. Ini akan menjadi 2 kali 1.500 ada 3.000 tambah 2 kali 10.000 ada 20.000. Ya, ini kalau ditambahkan akan menjadi 23.000. Ya, kalau uang ya jadi total uang. Jadi yang ditanyakan tadi apa? Uang belanjaan ya, total uang belanjaan. Nah, dikasih Rp rupiah 23.000 dikasih 00. Nah, biasanya gini nulisnya. Oke. Yang 00 itu sennya. Ini tempat untuk sen. Diskusikan jawabanmu dengan teman sebelahmu saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung. Jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaiannya dan jenis operasi hitungnya. Udin menemukan soal sebagai berikut. Temukan sebanyak mungkin dan jelaskan caramu menemukannya. Soal seperti ini. Ya, ingat dalam operasi matematika ada prioritas operasi. Operasi matematika. Yang pertama, selesaikan yang dalam kurung dulu. Kurung didahulukan. Yang kedua adalah pangkat. Ya, dahulukan pangkat. Dan akar. Kemudian nomor 3, dahulukan perkalian atau pembagian. Yang keempat baru penjumlahan. Berarti penjumlahan. Bisa ditambah atau dikurangi. Ya, nah ini. Nah kalau ini, mana yang didahulukan? Dahulukan yang perkalian. Jadi 8 ditambah 4 kali 6 dikurangi 4, dahulukan perkalian. Berarti 8 ditambah 4 kali 6 adalah 24, dikurangi 4. Kalau ini bisa ini ditambahkan dulu atau dikurangi dulu. Mana yang lebih mudah? Dikurangi dulu lebih mudah. Ini 8 ditambah 20, 24 dikurangi 4 dulu. Lebih enak. Baru ini ditambahkan menjadi 28. Kalau ditambahkan angkanya jadi tidak enak. Ya, jadi boleh ini 8 tambah 24 terus kurangi 4 boleh. Ini diselesaikan dulu baru ditambah, itu lebih enak, lebih cepat. Jadi kalau dalam matematika mana yang lebih cepat itu aja dipakai. Asal tidak melanggar peraturan prioritas operasi ini. Kalian bisa mencatatnya ini. Ya, prioritas operasi dalam matematika. Jawaban yang benar adalah 28. Adakah strategi pun yang menghasilkan jawaban yang sama? Ya, intinya strateginya adalah gunakan prioritas operasi matematika. Gunakan prioritas operasi matematika. Ya, prioritasnya ini bisa dicatat. Oke. Diskusikan jawaban soal berikut. Nah, ini seperti ini. Apa yang terjadi apabila kamu menjumlahkan terlebih dahulu? Salah. Ya, salah. Karena nggak sesuai. Perkalian prioritasnya lebih tinggi. Jadi 4 ditambah 7 kali 3 ini harus 4 ditambah 21. 7 kali 3 kan 21. Ya, ini akan menghasilkan 25. Gitu loh ya. Jadi sekali lagi prioritas matematika. Kurung didahulukan ya, setelah kurung pangkat atau akar, perkalian ya baru penjumlahan. Ya, perkalian atau bagi ya. Apa yang terjadi apabila kamu mengalihkan lebih dulu ya? Apa yang terjadi apabila kamu mengalihkan terlebih dahulu? Ya memang harus dikalikan dulu. Ya, memang harus dikalikan dulu. Nah, kita lanjutkan.
Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Untuk menghindari memiliki dua jawaban, kamu harus mengerjakan perkalian sebelum penjumlahan. Ya, perkalian itu didahulukan. Diskusikan jawabanmu dan lanjutkan diskusikan jawabannya dengan temanmu. Apa yang terjadi jika mengurangkan lebih dahulu? Salah. Karena prioritas lebih tinggi pembagian. Prioritas lebih tinggi pembagian. Ya, jadi harusnya 15 dikurangi 16 bagi 2 sama dengan 15 dikurangi 8. Ya, itu adalah 7. Ya, apa yang terjadi apabila kamu membagi terlebih dahulu? Iya, memang. Ya, iya. Seperti prioritasnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Diskusikan hasilnya dengan teman-temanmu. Apa yang terjadi apabila kamu melakukan pengurangan terlebih dahulu? Dan tidak masalah. Ya, pengurangan dan penjumlahan berlaku sifat ini. Penjumlahan seperti ini berlaku sifat komutatif. Ya, jadi penjumlahan berlaku atau penjumlahan atau penambahan gitu aja, jangan penjumlahan, penambahan bersifat komutatif. Ya, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Ini bebas saja, mau dikurangkan dulu atau tambahkan dulu, tidak apa-apa. Apa yang terjadi apabila kamu melakukan pengurangan lebih dahulu? Tidak masalah. 17 dikurangi 9 tambah 5, ini dikurangkan dulu, 17 kurangi 9 adalah 8, 8 tambah 5, ini akan menghasilkan 13. Apa yang terjadi apabila kamu melakukan penjumlahan penjumlahan lebih dulu? Tidak apa-apa. Ya, 17 dikurangi 9 ditambah 5 ya. Soalnya ya, sudah ada di sini soalnya. Misalnya kita tambahkan dulu 17 tambah 5 berapa? 22. 22 dikurangi 9 berapa? 13. Sama hasilnya. Hasilnya sama. Ya. Oke. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Ya. Kalau minus 9-nya ditaruh di depan tidak masalah. Sama saja ya. Jadi ini kalau misalnya dirubah, minus 9-nya di depan harus gini caranya ya. Minus 9 ditambah 17 tambah 5 sama dengan berapa? Pasti 13 juga. Minus 9 ditambah 17 tambah 5 hasilnya sama, 13. Oke, dibalik bolak sama. Lakukan pengurangan terlebih dahulu kemudian penjumlahan. Nggak masalah. Kerjakan soal berikut, diskusikan dengan temanmu. Lah, kalau seperti ini kurung didahulukan, ya. Ini adalah kurung. Kurung didahulukan sesuai dengan prioritas. 8 ya, saya kalikan 2 tambah 6. Kurung prioritas lebih tinggi, paling tinggi malah, ya. Jadi ini 8 dikali 8 sama dengan 64. Ya, seperti itu. Ya. Kurung lakukan dahulu. Prioritas ini penting sekali, kalian catat ya. Prioritasnya. Kemudian kita lanjutkan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Kita hari ini mempelajari tentang apa ini? Tentang pengamalan Pancasila sila 4. Sila 4. Terus kita juga mempelajari tentang hewan, perkembangbiakan hewan ya, tentang ini yang barusan ini aja deh. Prioritas matematika, operasi matematika. Adakah materi yang masih membingungkan? Apabila masih ada, apa yang kamu bingung akan kamu lakukan agar lebih jelas? Kalian bisa, kalau masih bingung, di bawah Pak Ali ada grup belajar, ya kalian gabung saja di situ, gratis, ya bisa bertanya di sana. Oke, kerjasama dengan orang tua, diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara kamu menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di lingkunganmu, ya dengan aktif ya di lingkungan ya. Misalnya kayak ya mengikuti musyawarah, paling tidak mengikuti apabila mengikuti rapat yang ada di
lingkungan, ikuti rapat atau musyawarah lingkungan. Ya, termasuk melaksanakan hasil musyawarah. Ya, melaksanakan hasil rapat RT. Walaupun kita nggak ikut rapat, kita melaksanakan, berarti sudah mengamalkan. Kan gitu. Kalau mau berpendapat ya ikut rapat. Ya. Kalau nggak ikut rapat harus mau melaksanakan hasilnya. Itu pengamalan juga. Sampaikan hasilnya pada orang tua. Kita lanjutkan. Ini halaman berapa? 84. Oh ya. Untuk berikutnya adalah pembelajaran 3. Kita akan lanjutkan pada ini, pada segmen berikutnya, biar videonya nggak terlalu panjang ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.